Annyeonghaseyo, selamat datang di YouTube channel NC Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Hai guys, welcome back to my YouTube channel NC Story. Jadi di video kali ini aku bakal kasih informasi tentang kenapa bisa di ghosting, kenapa dia ghosting aku ya, atau gimana cara hadapi ketika kita di ghosting. So baik kalian yang suka bingung kenapa dia ninggalin aku, kenapa ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, itu kan sakit banget kan ya. Jadi kalian kalau mau tahu informasinya yang lengkap dan super bermanfaat banget, jangan lupa tetap stay tune di video ini ya guys, jangan di skip, pokoknya dari awal sampai akhir bakal ada informasi yang seru dan menarik. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini ya guys, YouTube channel NC Story, biar aku lebih semangat lagi bikin video YouTube-nya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau penjelasin dulu. Jadi apa itu ghosting? Ghosting yaitu suatu tindakan dari seseorang kepada seorang lain dengan cara meninggalkannya secara diam-diam atau tidak ada kejelasan. Biasanya itu ada di suatu hubungan antara wanita dan pria. So kita langsung aja ke pembahasan kenapa sih ghosting itu bisa terjadi. Sebenarnya ghosting itu ada dua hal bisa terjadi. Yang pertama karena faktor dari si dia, dan yang kedua karena faktor dari kesalahan diri kamu sendiri. Jadi ghosting itu nggak hanya kesalahan dari satu pihak ya guys, jadi ada beberapa faktor yang bisa menjadikan ghosting itu ada. Untuk yang pertama, karena kesalahan diri kamu sendiri. Kita akan bahas di topik yang pertama, ghosting atas kesalahan diri kamu sendiri. Kesalahan yang gimana? Ya, karena ketika pertama kali kenalan, kamu udah berharap lebih sama dia, bahkan kamu sangat memuja-muja dia, bahkan kamu udah ekspektasinya tinggi, ini yang gue cari, besok gue bakal nikah sama dia misalnya gitu ya, atau aku besok bakal nikah sama dia nih pasti, soal dia sempurna banget. Itu kesalahan besar, karena ekspektasi yang tinggi itu bisa bikin kamu jadi di ghosting sama dia. So ya, ketika kamu berharap lebih sama dia dan udah berjalan waktu, tapi di endingnya dia nggak sesuai seperti yang kamu harapkan, atau tiba-tiba dia meninggalkan kamu, dan ya endingnya kamu yang bakal sakit hati karena kamu merasa di ghosting. Padahal dari awal sebenarnya dia misalkan hanya untuk main-main atau berteman aja, tapi karena kamu ekspektasinya udah terlalu jauh dan pengen banget dia bakal jadian sama kamu, atau pengen banget dia jadi pasangan kamu, terus endingnya itu nggak terjadi, akhirnya kamu sendiri yang patah hati guys. So sebelum ada kepastian atau sebelum ada ikatan, jangan berharap lebih pada seseorang. Dan untuk hal yang kedua, penyebab kamu sendiri bisa di ghosting, yaitu karena kamu udah naksir duluan dan takut kehilangan dia. So apapun yang dia mau langsung kamu kasih karena kamu nggak mau kehilangan dia gitu. Jadi apapun yang dia mau kamu kasih, apapun yang dia minta kamu kasih. Jadi atas hal itu dia udah puas terhadap diri kamu dan dia meninggalkan kamu gitu aja guys. Jadi itu juga jadi salah satu penyebabnya. So sebelum ada ikatan, seperti yang pertama tadi, jangan apa-apa dikasih, apalagi pada dirimu yang paling berharga. Sebelum ada ikatan, saran aku jangan dikasih ke sembarang orang ya guys, baik wanita atau pria. Lebih baik kalian jaga kehormatan atau diri kamu sendiri, jangan sampai dibutakan oleh cinta, bucin banget sampai apapun kamu kasih biar dia nggak ninggalin kamu. Itu kesalahan besar juga, karena dengan begitu bukan dia nggak ninggalin kamu, tapi karena dia udah puas sama kamu, apapun yang kamu kasih, jadi dia bisa ninggalin kamu dan cari yang lainnya. Dan untuk hal atau alasan yang ketiga kenapa kamu bisa di ghosting dan kesalahan pada diri kamu sendiri, yaitu karena kamu melakukan kesalahan yang fatal atau yang kesalahan perilaku yang dia nggak suka. Misalkan kamu ternyata terlalu pemarah, kamu mencemooh orang lain, atau kamu menjelek-jelekan orang lain, atau kamu menceritain mantan, atau kamu ceritain diri kamu yang dia sebenarnya nggak suka, itu bisa jadi dia langsung ninggalin kamu. Karena sebelum ada ikatan, si dia berpikir aku bebas milih dong, aku bebas cari-cari dong, sedangkan kamu udah kelepek-kelepek duluan, kamu udah jatuh cinta beneran. Jadi apapun kamu ceritain, apapun kamu omongin ke dia tanpa ada rasa batasan diri, tanpa ada rasa
membatasi hal-hal yang lainnya, apa aja langsung lost gitu diomongin, sedangkan dia bukan tipe yang orang seperti itu. Kamu bisa jadi ditinggalin atau di ghosting karena hal itu guys. Untuk ghosting, untuk alasan di ghosting karena kesalahan kamu sendiri. Yang keempat yaitu karena beda pandangan atau persepsi yang salah. Jadi kamu lihat dia seperti perjuangan kamu ke dia, bukan perjuangan dia ke kamu. Jadi kamu bakal berusaha lebih dan lebih buat menyenangkan dia, bahkan tadi sampai takut kehilangan. Dan hal itu bakal bikin dia menari-nari di atas awan. Dia bakal bersikap seenaknya karena kamu bisa apa-apa buat dia, kamu bisa apa-apa nurutin dia, karena kamu udah terlalu bucin atau pandangannya ke dia itu sama kayak perjuangan kamu ke dia, bukan usaha dia ke kamu gitu. Jadinya beda. Coba kamu lebih berpikir lagi atau lebih melihat lagi perjuangan dia ke kamu gimana sih, sama nggak seperti perjuangan aku ke dia gitu. Jadinya kayak apa ya, kalian bersikaplah sesuai dia yang bersikap kepada kamu. Toh pada awalnya kan dia sendiri yang mulai deketin kamu, kok sekarang jadi menghilang gitu. Jangan sampai kayak gitu ya guys, soalnya kalau dia menghilang salah satu penyebabnya juga karena itu, karena kamu terlalu lebih atau terlalu persepsi atau pikirannya sesuai perjuangan kamu ke dia. Jadi nantinya bakal bikin sakit hati. Karena kesalahan dari si dia, yaitu karena dia berpikir atau beranggapan udah ada yang lebih baik, lebih menarik, bahkan lebih good looking daripada kamu. So dia nggak ada alasan lagi buat bertahan sama kamu, apalagi itu belum pacaran, belum ada ikatan. Jadi dia bebas milih dong. Ini juga bisa terjadi ya guys, karena ada yang lebih baik daripada kamu. Untuk hal yang kedua atau alasan yang kedua karena kesalahan dia, yaitu karena dia sedang ada masalah atau sedang ada hal penting yang jauh lebih penting daripada kamu yang harus dia selesaikan gitu. Jadinya dia nggak ada minat, nggak ada keinginan untuk menjalin relasi atau hubungan dengan seseorang gitu. Jadi tiba-tiba dia pergi aja gitu karena udah terlalu fokus sama masalah atau sama hal yang harus dia kerjakan gitu. Tapi sesibuk-sibuknya orang harusnya kalau dia emang peduli, emang tertarik sama lawan jenisnya, harusnya tetap ada kasih kabar ya guys. Jadi pada hal ini perlu kalian perhatikan juga, dia masih sedikit-sedikit kasih kabar atau menjauh total. Kalau dia masih kadang-kadang masih kasih kabar gitu, berarti emang ada kemungkinan dia ada kerjaan atau ada tugas yang benar-benar harus dia selesaikan dan jauh lebih penting daripada kamu. Untuk hal yang ketiga yaitu dia terlalu insecure. Jadi dia merasa dirinya nggak pantas, merasa dirinya nggak cocok buat kamu, atau dia merasa minder. Misalkan dia kurang kaya, tapi lihat kamu misalkan dari jajan kamu, dari keseharian kamu, dan dia merasa kayak semakin kesini seperti kok kayak aku nggak pantas buat dia ya, kok kayak aduh misalkan jadi sama dia kok kayak aku nggak bisa nyanggupi keinginannya ya. Itu juga bisa terjadi guys. Jadi kalau kalian awal-awal kenalan gitu, jangan liatin sosok kamu yang tampilannya seperti beda jauh dari karakternya dia. So kalau kalian lagi deket sama gebetan, ketika jalan atau ketika minta sesuatu gitu, disesuaikan sama kantongnya dia ya guys. Jangan sampai kamu minta yang bermuluk-muluk, jadi dia insecure sama dirinya sendiri, ngerasa dia nggak bisa ngasih apa yang kamu mau, nggak bisa ngimbangi lifestyle atau gaya hidup kamu, jadi bisa jadi dia kabur. Untuk poin yang keempat, penyebab ghosting, kesalahan dari si dia, yaitu karena dia yang suka bermain cinta. Jadi dia nggak suka adanya komitmen, nggak suka adanya suatu ikatan, jadi dia pindah dari satu orang ke orang lainnya. Ini nggak cuma buat cewek aja, bukan hanya cowok aja ya, tapi cewek juga banyak yang bermain kayak gini. Jadi dia pengen dirasain, pengen dikasih sayang, dikasih sesuatu, itu layaknya orang pacaran, tapi dia nggak mau punya ikatan karena dia ya ini suka bermain cinta atau loncat dari lawan jenis yang satu ke satu lagi gitu. Jadi dia nggak puas hanya dengan satu pasangan. Itu juga
salah satu pengaruh ghosting ya guys. Jadi tiba-tiba dia ninggalin kamu bukan karena dia selingkuh, tapi emang dia sukanya kayak gitu, hidupnya santai, nggak pengen ada ikatan dan pengen punya banyak hubungan dengan lawan jenisnya gitu. Poin yang kelima, karena kesalahan dari dia, yaitu karena dia terlalu sibuk, entah itu sibuk kerja, sibuk sekolah, terus tiba-tiba dia ninggalin kamu karena dia juga udah nggak ada pikiran buat menjalin hubungan lagi gitu loh, karena dia udah fokus sama misalkan tujuan karirnya, tujuan sekolahnya, mau selesaiin SMA dulu nih atau mau selesaiin kuliah dulu nih baru mikirin ke hal situ, tiba-tiba dia menghilang. Dan untuk yang poin keenam, dia memiliki sifat yang tidak berani atau tidak bisa mengeluarkan apa pendapat dia. Jadi tiba-tiba dia keluar dari suatu hubungan, padahal sebenarnya kalau dibicarakan itu akan lebih baik bagi pasangannya. Tapi dalam hal poin ini si dia benar-benar gak bisa ngomong, jadi orangnya gak mau repot, gak mau ribet-ribet, ya udah pergi-pergi aja gitu. Jadi kan harus hati-hati sama orang yang seperti ini ya guys. Seperti tadi semua ulasannya, kalian bersikaplah seperti dia bersikap kepada kamu. Kalau dia cuek ya udah kamu cek aja, kalau dianya mulai perhatian, sopan, ya udah kalian balas aja sesuai kayak gitu. Jadi di endingnya kalian nggak bakal sakit hati atau nggak bakal dipermainkan sama si dia. Next, kita lanjut ke bagaimana cara menghadapi ghosting. Yang pertama, kalian terima aja kenyataannya. Kenapa? Ya buat apa kalian meratapi, buat apa kalian sampai menangis-nangis, sampai patah hati, sampai malas sekolah, malas kerja, bahkan sampai bunuh diri. No, itu kesalahan yang bego banget sih menurut aku. Karena apa? Karena ngapain kita perjuangin orang yang udah ninggalin kita gitu kan guys. Banyak di sana sosok yang lebih baik daripada dia. Mungkin saat itu juga kalian bolehlah ya bersedih, cuman harus terima kenyataan juga. Tidak perlu mencari alasan kenapa ya dia pergi, kenapa ya dia ninggalin aku, apa salahku, apa kuranganku, apa yang bahkan itu bisa menyakiti diri kamu sendiri, bahkan bikin diri kamu tidak percaya diri lagi. Stop, itu nggak usah dilakuin, karena orang yang ninggalin ya udah biarin aja, kan masih banyak yang lainnya. Untuk cara menghadapi yang kedua, yaitu kenali rasa emosi dan kesadaran diri sendiri atau kesedihan yang sedang dialami dengan hal yang positif. Hal positif yang gimana? Ya kalian bisa bolehlah ya misalkan sedih beberapa hari, itu boleh banget. Buat kalian juga buat pengalaman lagi buat besoknya, jangan sampai percaya kayak gitu sama pasangan atau sama seorang yang belum ada ikatan gitu. Setelah kalian sedih-sedih beberapa hari atau beberapa jam, tuh boleh banget kalian bisa melakukan hal positif, melakukan hal yang bisa meningkatkan percaya diri kamu lagi, misalkan dengan perbanyak ibadah atau dengan kesibukan-kesibukan yang lain, atau lebih giat lagi bekerja, lebih giat lagi belajar, atau dengan berlatih bernyanyi gitu. Itu kan bisa menghilangkan pikiran kamu dari kesedihan yang karena di ghosting itu. Untuk cara menghadapi yang ketiga, kamu bisa dengan batasi diri dengan dia. Kenapa? Lah dia aja pergi membatasi dirinya dengan kamu, kenapa kamu tidak gitu? Kalau perlu blokir aja, karena orang kayak gitu tuh udah nggak bisa dikasih harapan lagi ya guys. Kalau perlu blokir aja, nggak apa-apa, nggak usah hubungan sama sekali, nggak apa, itu lebih bagus. Untuk tips yang keempat, cara menghadapi ghosting, yaitu jangan menutup diri atau bukalah hati kamu selebar-lebarnya buat orang lain gitu loh. Jadi jangan karena kamu di ghosting terus kamu jadi trauma, kamu jadi menutup diri, nggak mau kenal dengan yang lain, murung gitu. Itu jangan ya guys, jangan banget. Lebih baik kalian tetap buka hati, karena nggak semua orang sama seperti sifatnya seperti dia yang ghosting kamu. Nggak semua orang jeleknya sama kayak dia yang ghosting kamu gitu. Jadi kalian jangan anggapan semua itu sama, pasti semua juga sifatnya sama kayak dia, ntar ghosting lagi. Jangan gitu guys, kan kamu udah tahu tips-tipsnya biar biar nggak di ghosting, seperti yang tadi aku bicarakan kan, biar kamu nggak di ghosting lagi, kan kamu udah tahu tuh halnya apa. Nah,
buat kedepannya tetap aja buka hati, tapi dengan hati-hati juga ya, jangan sembarangan. Seperti tadi yang aku ngomong, jangan berikan suatu hal yang berharga dari diri kamu ke orang tersebut, karena kalau orang udah misalkan udah kayak puas sama diri kamu, dia bakal nyari yang lain gitu. Pesan aku itu sih, sebelum ada ikatan lebih baik jaga diri dan jaga sikap. Oke guys, itu tadi udah aku jabarin dengan lengkap ya hal-hal yang apa yang membuat jadi di ghosting, baik dari kesalahan kamu atau dari kesalahan dia, dan juga udah kasih tipsnya ya guys buat cara menghadapi ketika kamu di ghosting. So sekian video dari aku untuk kali ini, semoga bermanfaat ya guys. Tetap jadi diri yang cerdas, berprinsip, dan selalu happy. Jangan mau dibodohi dan dibutakan oleh cinta. Raihlah suksesmu dulu, baru mengejar cinta impianmu. Karena ketika kita sudah sukses dan bisa mencapai tujuan kita dalam hidup, maka pasangan-pasangan yang berkualitas juga bakal ada di sekeliling kita guys. Jadi kalau kamu dapat pasangan yang baik, kamu juga harus bersikap baik juga, oke? Oh ya, jangan lupa dukung aku ya guys, biar aku jadi semangat lagi bikin konten YouTube-nya dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian guys. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan. Bye.